Hai guys, video kali ini mau lanjutin tentang kinematika part 1. Kemarin mau bahas tentang gerak lurus yang di horizontal aja. Ini mau membahas tentang gerak di vertikal dan sekaligus tentang gerak parabola. Happy watching. Oke, kita mulai dari gerak vertikal ya. Nah, gerak vertikal itu kita tinjaunya pasti secara sumbu Y. Jadi nggak ada komponen sama sekali di sumbu X. Jadi contoh kasusnya seperti kita bahas tentang gerak jatuh bebas dulu deh. Nah, misalkan ada sebuah benda, kasus ini coba kita tinjau dilepas dulu deh. Dilepas berarti tanpa kecepatan awal. Artinya V0-nya tidak bernilai atau nol ya. Nah, kalau dia dilepaskan dari atas, itu pasti dia akan dipercepat ke bawah. Nah, kuantitas percepatan itu diakibatkan oleh gravitasi. Jadi benda mengalami percepatan oleh si gravitasi. Yang biasa nilainya 9,8 atau 10 meter per detik kuadrat. Oke, nah untuk persamaan yang mau kita tinjau itu biasanya pertama ada kuantitas waktu, lalu yang kedua ada kuantitas jarak atau ketinggian ya. Ketinggian saat waktu tertentu. Biasanya sih yang kita tinjau ini aja, tapi tidak menutup kemungkinan kuantitas lain juga ditanyakan. Misalkan nanti kita mau cari kecepatan saat ketinggiannya sekian gitu. Tapi intinya kita harus tahu dulu waktunya gitu. Waktunya saat ketinggiannya segini gitu. Oke. Sebenarnya ini nggak jauh-jauh dari tinjauan kita sebelumnya. Jadi kalau misalkan belum paham dari mana muncul rumusnya, boleh dicek di video yang part 1 kinematika. Oke. Nah, jadi di sini nggak mau jelasin lagi dari mana rumusnya muncul untuk yang GLBB karena itu sejatinya sama. Bedanya cuma lintasan, satu di horizontal, satu di vertikal, dan sama-sama lurus juga. Oke, jadi persamaan yang udah kita dapat sebelumnya ada persamaan ini sebenarnya persamaan si percepatan sebenarnya ya. VT adalah V0 plus minus GT. Kenapa G? Karena percepatan di sini hanya dipengaruhi oleh si gravitasi. Lalu ada si H. H itu adalah V0 T plus minus setengah GT kuadrat. Lalu yang terakhir, gabungan dari yang atas dengan yang bawah. Kalau tidak ada kuantitas waktunya, KVT kuadrat adalah V0 kuadrat plus minus 2GH. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu perlu dihafal, karena pernah kita buktikan juga sebelumnya. Tapi kalau memang pengerjaannya membutuhkan waktu cepat, seperti UTBK, kayaknya ini harus dihafalin ya, supaya waktunya juga nggak terlalu lama. Kan nggak mungkin juga kita buktikan rumus pas UTBK kan, jadi harusnya dihafal sih. Oke, kita gunakan persamaan-persamaan ini untuk menentukan beberapa kuantitas yang mau kita cari. Pertama, kita bahas tentang waktu ya. Nah, kalau waktu biasanya ditanya itu di G gerak vertikal ke atas sih dia. Kalau gerak vertikal ke bawah atau yang dilepas seperti ini, biasanya yang ditanyakan VT, kecepatan akhir saat menumbuk tanah. Lalu ketinggiannya berapa? Ketinggian biasanya harusnya diketahui sih. Oke, jadi kalau kita tinjau gerak gerak jatuh bebas, ya GJB ya biasa istilahnya ya. Nah, kalau untuk mencari waktu sebenarnya gampang. Kita gunakan persamaan yang pertama gitu. Jadi VT adalah V0 plus minus GT. Karena dia mengalami percepatan ke bawah. Kenapa dipercepat? Karena dia sejajar atau satu arah ya dengan arah percepatan gravitasinya, makanya dia dipercepat. Kalau dipercepat, maka nilainya jadi positif atau istilahnya kecepatannya bertambah gitu. Kenapa kecepatan bertambah? Karena dia dipercepat. Gitu. Karena dipercepat. Nah, gitu ya. Nah, kalau dia dipercepat maka nilainya positif atau kecepatannya bertambah. Nah, karena kecepatan awalnya tanpa kecepatan awal atau V0-nya bernilai 0, maka bisa ditulis kalau VT itu sama dengan si GT. Jadi T itu apa? VT dibagi dengan si T. Sebenarnya ini rumus-rumus yang memang berasal dari si GLBB ini sebenarnya. Jadi kalau misalkan tidak diturunkan juga nggak apa-apa kalau memang sudah hafal. Jadi untuk meminimalisir aja penghafalan rumus yang banyak banget.
Jadi hafal GLBB aja sebenarnya udah cukup. Oke, untuk mencari ketinggiannya gimana? Ya sama, kita pakai persamaan si GLBB yang ini. Oke, karena tadi kita sudah ketahui si kecepatan awalnya 0 dan kita dapat kecepatan akhirnya, maka bisa kita pakai yang ini juga. Sama, tergantung kondisi saja. Oke, karena diketahui waktu bisa kita pakai ke yang ini sih. Kalau misalkan nggak diketahui waktu, mau cari VT final ya pakai GLBB ini. Oke, gampangnya begitu aja. Kalau untuk yang gerak dilepas, gerak vertikal kalau dia dilepas dari awal. Nah, kalau misalkan dari bawah dilempar ke atas, dia pasti punya V0 yang tidak sama dengan 0. Kalau V0-nya 0, maka dia tidak akan bergerak ke atas, kan gitu logikanya. Nah, kalau sesuatu benda dilempar ke atas, maka dia pasti memiliki ketinggian maksimum sebelum dia pasti turun ke bawah. Nah, anggaplah di sini kita namakan sebagai H maksimum. Nah, untuk H maksimum itu gimana kita carinya? Nah, pertama kita harus tahu dulu waktu. Ini yang paling penting sih, di mana-mana kita perlu waktu dulu. Kecuali kita bahas di mekanika kuantum, ya waktu itu juga jadinya relatif gitu ya. Nah, waktu untuk mencapai H maksimum itu berapa sih? Nah, dari T ini baru kita bisa cari si H max ya. Sorry. Oke. Nah, jadi untuk mencari waktu kita hanya perlu tahu si V0 sama si perlambatan yang dimiliki. Kenapa diperlambat? Karena di sini kalau kita geraknya secara vertikal, pasti hanya mengalami percepatan atau perlambatan oleh gravitasi. Nah, karena dia bergerak berlawanan arah dengan gravitasi, maka dia mengalami perlambatan oleh si gravitasi. Oke, jadi untuk mencari waktunya gimana? Kita tinjau pakai persamaan pertama. Jadi VT adalah V0 plus minus GT. Karena dia diperlambat, maka kecepatan akhir saat di titik maksimum, nah pasti dia bernilai 0 dan berkurang ya. Jadinya V0 dikurang GT. Karena dia mengalami perlambatan dan saat di titik maksimum, pas di titik maksimum, sebelum dia akan bergerak kembali ke bawah, pasti kecepatannya sesaat bernilai 0. Jadi V0 adalah GT, nah T adalah V0 per G. Nah, untuk mencari Hmax-nya gimana? Ya, kita gunakan persamaan yang kedua. Jadi, Hmax itu adalah V0T dikurang, karena dia mengalami perlambatan, setengah G T kuadrat. Tinggal kita masukin persamaan ini. Jadi, nantinya V0 kuadrat per G dikurang setengah G kali V0 kuadrat per G kuadrat. Ini coret nanti. Jadi, nantinya setengah V0 kuadrat per G. Nah, gitu ya. Oke. Nah, bisa nggak sih kalau kita tinjau cuma pakai persamaan yang ketiga? Bisa sebenarnya. Coba kita tes ya. Jadi, untuk kasus yang ini. Untuk kasus yang gerak vertikal ke atas. Jadi, karena VT kuadrat adalah V0 kuadrat min 2GH, karena VT-nya 0, maka bisa kita buat jadi V0 ada V0 kuadrat sama dengan 2GH, dan nanti kita dapatkan kalau V0 adalah akar 2GH. Ini yang paling terkenal sih. Itu yang paling terkenal. Dimana H di sini pasti Hmax. Oke, ini sekilas untuk gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas. Dan kalau misalkan gerak vertikal ke bawahnya ada kecepatan, ya kita tinjaunya pakai ada V0-nya aja. Oke, sebenarnya ini nggak ada bedanya dengan si GLBB yang kemarin kita bahas. Oke, kita next ke parabola. Nah, parabola ini yang agak sedikit banyak kuantitas yang mau kita cek ya, terutama di bagian arah, karena kecepatan itu vektor ya. Nah, pernah kebayang nggak sih kalau benda melambung seperti ini? Nah, kalau kita tinjau secara fisika itu ribet banget. Padahal sebenarnya kalau kita praktekkan di kehidupan nyata, kita lakukan misalnya lempar apa ya, lempar basket atau mungkin lempar sampah ke tong sampah gitu ya. Itu biasanya simpelnya kita lihat, oh ya udah gitu. Tapi secara fisika kita tinjaunya ribet banget. Itulah fisika ya. Oke, misalkan benda ini dilempar dengan kecepatan awal V0. Pasti dong kalau nggak ada V0 maka benda ini nggak akan bergerak. Nah, karena dia dilempar melambung, tidak lurus horizontal ke kanan atau lurus vertikal ke atas, maka pasti dia punya sudut elevasi terhadap si horizontal atau terhadap si vertikal.
Nah, kalau terhadap si vertikal, maka nanti 90 dikurang alfa. Kan begitu ya. Oke. Nah, eh terus yang mau kita cek itu biasanya waktu sih. Waktu saat dia mencapai ketinggian maksimum. Emang ketinggian maksimumnya di mana? Nah, ketinggian maksimumnya dia di sini. Ini kuantitas Ymax dan ini kuantitas Cxmax. Kecepatan, jarak maksimum yang bisa dicapai, gitu. Karena pengaruhnya pasti pengaruh sama si elevasi. Kalau kita lemparnya condong melambung ke atas, nah pasti Xmax-nya lebih dekat. Kalau kita condong lemparnya condong ke bagian X atau sudut elevasi yang makin dikit, maka nanti Xmax-nya makin jauh. Nah, itu ada pengaruhnya. Nah, jadi bisa kita cari T saat Imax. Emang saat di titik tertinggi itu waktunya berapa sih dari kita lempar gitu. Bisa kita cari T saat Xmax. Nanti kita cari. Nah, kalau udah dapet si T, bisa nggak kita cari si Ymax itu sendiri? Emang kalau kita lempar saat di titik tertinggi itu berapa sih tingginya? Nah, gitu. Lalu, bisa nggak kita cari Xmax? Emang kalau kita lemparin saat di titik terjauh itu berapa sih jaraknya dari kita gitu. Nah, ini biasanya yang kita cari. Oke. Nah, sejatinya ini sebenarnya agak terlalu susah, tapi cuma tinjauannya agak ribet aja dan perhitungan matematisnya agak sedikit ribet. Tapi kita harus tahu dulu kalau si di sumbu X, ini yang paling penting ya. Di sumbu X, benda tidak mengalami percepatan atau perlambatan sehingga dia bergerak GLB. Gitu ya. Nah, kalau di sumbu Y gimana? Di sumbu Y dia mengalami perlambatan. Kenapa diperlambat? Karena ada faktor percepatan gravitasi gitu. Makanya dia bergerak secara GLBB. Ada perlambatan yang dimiliki. Perlambatannya oleh si gravitasi. Oke, begitu ya. Nah, itu yang penting sebenarnya yang harus kita ingat sebelum kita tinjau. Nah, sekarang coba kita tinjau si Ymax dulu deh, karena Ymax yang paling agak terlalu ribet sih sebenarnya. Nah, untuk meninjau Ymax, coba kita tinjau Y maksimum. Nah, tinjau Y maksimum kita langsung tahu, oh, di titik tertinggi, ya. Ini mau tulis titik tertinggi supaya nggak salah paham nanti. Di titik tertinggi, maka kecepatan akhirnya bernilai 0. Karena sesaat akan turun gitu. Sesaat akan turun, maka dia bernilai 0 gitu ya. Nah, jadi untuk karena di sini nggak diketahui T juga, tapi kalau kita mau cari T bisa pakai eh, apa ya namanya? Persamaan si percepatan. Jadi VT itu adalah V0 dikurang GT. Lagi-lagi kenapa nih GT? Karena diperlambat atau kecepatan akhirnya berkurang gitu ya. Jadi karena VT-nya 0, maka V0 bisa buat jadi ini V0 Y ya, V0 di Y sama dengan GT. Nah, tapi ingat karena dia di sumbu Y, maka V0-nya itu harus kita urai gitu ya. Jadi di sini V0 karena dia tidak mengapit si alpha, jadinya V0 sin alpha. Atau mengapit si 90 min alpha boleh. Jadi V0 cos 90 min alpha sama dengan V0 sin alpha boleh sama aja. Nah, itu komponen kecepatan di sumbu Y. Kalau di sumbu X gimana? Pastinya V0 karena dia mengapit si alpha, jadi V0 cos alpha. Oke, itu tinjauan vektor sederhana ya. Dari mana kok bisa kalau mengapit itu cos, kalau nggak mengapit itu si sinus? Sebenarnya dari perbandingan trigonometri sederhana. Ini nanti wah hapus ya. Coba mau kasih tahu aja sedikit. Nah, misalkan tadi kita tinjau depannya apa nih? V0 ya. Oke, tulisnya jangan ada arah dari sini V0 misalkan. Nah, yang mau kita cari itu ketika V0-nya di sini ya. Oke, V0-nya karena dia mereng ya, V0-nya tadi. Oke. Nah, kalau kita mau cari V0 di yang lurus ini, jadi anggaplah namanya V0X ya. Dan kita mau cari, itu V0Y. Dan kita mau cari V0 saat di X, gimana? Ini V0X. Sebenarnya gampang sih. Kalau kita mau cari si antara V0 dengan si V0, kan kita diketahui tadi kuantitas V0. Kita mau cari V0Y, maka depan sama miring itu berarti sinus kan? Jadi sinus alpha itu adalah depan per miring. Jadi V0Y adalah V0 sin alpha.
Lalu kalau kita mau cari si V0 X dengan ada faktor V0-nya, maka kosinus karena samping per miring, sampingnya V0 X, miringnya tuh V0. Jadi V0 X itu adalah V0 cos alfa. Jadi secara nggak langsung dan secara jadi hafalan, kalau kita mau menguraikan dengan dia mengapit sudut, maka dia pakai kosinus. Oke, ini hapus ya. Oke, itu jadi seperti hafalan, tapi sebenarnya bukan hafalan dari trigonometri sederhana, perbandingan sisi-sisinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi tadi V0Y karena dia tidak mengapit alfa, jadinya V0 sin alfa sama dengan GT, maka T-nya adalah V0 sin alfa per G. Nah, ini T saat Y max. Nah, kalau T saat X max gimana kalau kita cari? T saat X max itu sama dengan T saat 2 kali si Y max. Karena kan kalau kita lihat ini, parabola itu ibaratnya kan seperti apa ya, huruf U gitu ya. Kalau dia sampai tengah, dan dari awal ke tengah dengan tengah ke akhir itu bakalan sama. Gitu. Jadi T X max itu adalah 2 V0 sin alfa per G. Oke, tadi kita dapatkan kalau T saat IMX itu adalah V0 sin alpha per G, dan T saat X max itu adalah 2 V0 sin alpha per G. Nah, bisa nggak coba kita cari si Y max-nya? Tinggi maksimumnya berapa sih Y max-nya? Nah, kalau Y max itu, karena kita cari Y, ada faktor waktu, maka kita pakai persamaan yang Y max adalah V0 di Y, karena kita tinjaunya di sumbu Y ya, dikurang setengah GT kuadrat. Kenapa dikurang? Karena dia diperlambat. Nah, tinggal kita masukin T-nya aja ke sini. Nah, coba kita lihat apa persamaan yang bisa kita dapat. Jadi Y max adalah V0 karena dia di sumbu Y, tadi kita proyeksikan sin alpha jadinya ya. Kali T, T-nya itu adalah V0 sin alpha per G, dikurang setengah G kali V0 sin alpha per G kuadrat. Jadinya gimana? Jadi Y max adalah V0 kuadrat sin kuadrat alpha per G dikurang setengah G dikali V0 kuadrat sin kuadrat alpha per G kuadrat. Nah, jadi ini kan sama dengan si coret-coretnya. Jadi ini sama dengan si ini nanti jadinya. Jadi satu kalau kita anggap ini adalah X, jadi 1X dikurang setengah X jadinya setengah X. Dikurang setengah X gitu ya. Jadi nanti hasilnya adalah setengah X atau sama dengan setengah V0 kuadrat sin kuadrat alpha per G. Nah, inilah persamaan si Y max. Jadi tanpa harus meninjau GLBB, bisa kita langsung cari si Y max itu sebenarnya persamaannya itu begini. Oke, kalau si X max gimana? Nah, si X max itu ingat dia ber-GLB. Kalau ber-GLB maka dia tidak ada faktor perlambatan atau percepatan gitu ya. Jadi X max adalah V0X dikalikan langsung dengan si T. Jadi X max itu adalah V0 cos alpha karena kita tadi proyeksikannya jadi V0 cos alpha, jadi dikalikan dengan si T. T-nya tadi 2 V0 sin alpha per G. Jadi X max itu adalah 2 V0 kuadrat sin alpha cos alpha per G. Nah, kita ingat ekspresi ini ya. 2 sin alpha cos alpha itu sama dengan si sin 2 alpha. Jadi bisa tulis jadi V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Jadi kalau anak kelas 10 sebenarnya belum belum dipelajari mungkin ya si sudut rangkap ini sebenarnya. Kita lanjut ke kasus GLBB yang agak berbeda karena dan di sini agak-agak jarang ada di buku-buku. Coba-coba bahas tes ya. Nah, misalkan kalau kita lempar suatu benda dia di bidang miring dengan geraknya parabola, itu kira-kira gimana sih kita tinjaunya? Mau cari si Y max di gimana? Mau cari si X max gimana? Mungkin agak apa ya? Mungkin ada beberapa yang agak kurang familiar, tapi mungkin kalau ada beberapa yang mendalami fisika mungkin bisa tahu ya bentuk soal kalau parabola di bidang miring seperti ini. Nah, kalau kita tinjau proyeksikan itu gimana? Misalnya kita kasih V0 di sini. Nah, kalau ada bidang miring, maka lintasan bidang itu yang sebagai sumbu X. Gitu ya. Nah, jadi
Kalau di sini mau kasih sudut beta, misalkan di sini beta. Jadi kalau kita proyeksikan di sini jadi V0 cos beta, jadi di sini V0 sin beta. Oke, sudah selesai. Lalu Mas ingat lagi ya, karena gravitasi atau percepatan itu juga vektor. Ya, karena di sini GLBB-nya hanya ada pengaruh si G, maka G ini harus kita proyeksi ke sumbu Y. Karena kan diperlambat di apa sumbu X juga ada, tapi dia juga diperlambat di sumbu Y juga ada. Gitu. Kenapa di sumbu X diperlambat? Karena sumbu X sudah bergerak parabola. Kenapa? Karena ada faktor perlambatan. Karena kan dia udah bergerak sejatinya dia udah bergerak ke atas gitu. Jadi dia mengalami perlambatan gitu. Jadi kalau kita tinjau di sini jadi G cos alpha ya. Harusnya alpha karena sudut bidang miringnya alpha. Oke. Nah, kalau dia di sumbu Y-nya nanti jadi G sin alpha. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa sih itu sin alpha? Kok bisa itu cos alpha? Sebenarnya gampang. Coba nanti hapus lagi ya, cuma jelasin sebentar. Misalkan di sini alpha, misalkan di sini bendanya gitu. Kita mau proyeksikan ke bawah G. Kita mau proyeksikan tegak lurus dengan bidang miringnya. Kita harus tahu dulu ini emang sudutnya berapa sih? Nah, untuk mencari sudut ini, coba kita dekat-dekatkan dengan si alpha. Pasti ada pengaruhnya nih, ada hubungannya. Kalau ini si G ini mau geser karena vektor boleh digeser ya. Geser ke bawah jadinya begini. Terus tarik suatu proyeksi yang kita mau proyeksi tegak lurus dengan bidangnya. Pasti di sini karena tegak lurus kan, maka di sini kan siku-siku. Nah, kalau di sini alpha, pasti di sini 90 dikurang alpha. Nah, G dengan si alas bidang miring juga siku-siku. Jadi di sini 90 min alpha, di sini jadinya alpha. Jadi dengan kata lain, di sini pasti si alpha. Jadi kalau kita mau proyeksikan G ke situ karena dia mengapit sudut, jadinya G cos alpha. Oke, begitu ya. Oke, itu cuman masalah vektor ya. Oke, tapi kalau salah urai juga salah hasil sebenarnya ya. Itu penting juga sebenarnya. Oke, sekarang kita mau cari dulu T. Biasa yang kita cari itu T ya. T saat Y max, lalu T saat X max. Lalu kita cari si Y max-nya berapa, X max-nya berapa. Nah, karena dia, ini harus ingat ya, karena dia di bidang miring, maka di sumbu X, dia sudah bergerak parabola. Di sumbu Y pasti parabola. Oke, itu bedanya dengan yang kalau dia di sumbu X yang mendatar. Nah, pertama coba kita cari dulu si T saat Y max. Saat Y max, maka VT-nya bernilai 0. Jadi karena kita mau cari si T, kita gunakan persamaan yang ada percepatannya. Jadi VT adalah V0 Y dikurang GT. Nah, coba kita proyeksikan satu persatu dulu. Karena VT-nya 0 kan. V0Y berarti V0 sin beta. G ini berarti di GY. G di sumbu Y yang membuat dia melambat di sumbu Y apa? Pastinya apa? Min G kali cos alpha dikali T. Jadi T-nya itu adalah V0 sin beta per G cos alpha. Nah, sama dengan cara sebelumnya, itu kan T saat Y max. Kalau kita mau mencari T saat X max itu sama dengan T saat 2 kali dari Y max. Jadi T X max itu adalah 2 V0 sin beta per G cos alpha. Nah, coba kita tinjau Y max dengan cara yang sama di parabola yang horizontal. Coba kita cek. Y max itu berarti gimana? V0 Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Kenapa kurang? Karena dia mengalami perlambatan. Jadi Y max itu adalah V0 sin beta berarti ya. Oke, dikalikan dengan si T, V0 sin beta per G cos alpha dikurang setengah. Nah, gravitasi di sini kita uraikan proyeksikan ke Y, maka tadi kita dapatkan G cos alpha ya. G cos alpha dikalikan dengan V0 sin beta per G cos alpha kuadrat. Oke, jadinya V0 kuadrat sin kuadrat beta per G cos alpha dikurang setengah dari, nah nanti kan ini kan kuadrat, cos alpanya kuadrat ini habis di sisa 1. Jadi V0 kuadrat sin kuadrat beta per G cos alpha.
Nah, dengan cara yang sama dengan sebelumnya, maka nanti kita dapatkan setengah V0 kuadrat sin kuadrat beta per G cos alpha. Karena ini kuantitas yang sama. Gitu. Jadi ibaratnya 1 dikurang setengah jadinya setengah. Nah, inilah si Y max yang udah kita dapatkan. Nah, kalau cari X max gimana? Nah, X max itu juga ber-GLBB. Nah, jadi X max itu sama dengan V0X dikalikan dengan T dikurang setengah GX ya, T kuadrat. Kenapa GX? Coba kita lihat gambar yang tadi. Nah, sorry, page sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, dia kan bergerak ke sono. Bergeraknya ke sumbu X, anggaplah di sini positif. Nah, kalau dia bergerak ke sumbu X positif, diperlambatnya oleh gravitasi di sumbu X juga. Nah, di mana diperlambat gravitasi di sumbu X itu adalah G sin alpha. Jadi GX-nya adalah G sin alpha. Kalau dia di sumbu Y baru G cos alpha. Jadi bisa kita buat X max itu adalah V0 cos alpha. Beta. Karena penguraiannya tadi udah dari awal beta ya. Oke, alpha itu sudut kemiringan bidang miringnya. Nah, T-nya tadi kita dapatkan 2 V0 sin beta per G cos alpha. Dikurang setengah dari G tadi kita dapatkan kalau G itu harus kita proyeksi jadi G sin alpha di sumbu X. Kalikan dengan si T kuadrat. T-nya tadi kita dapatkan 2 V0 sin beta per G cos alpha. Ini sedikit ribet. Oke, kita coba percantik persamaannya. Jadi V0 cos alpha dikalikan 2 V0 sin beta. Langsung aja ya. 2 sin beta cos beta berarti sin 2 beta. Jadi V0 kuadrat sin 2 beta per G cos alpha dikurang setengah dari G sin alpha dikali 4 V0 kuadrat sin kuadrat beta per G kuadrat cos kuadrat alpha. Ribet banget ya. Oke, coba cos alpanya nggak bisa kita sederhanain ya, karena di sini kan G sin alpha. Jadi X max itu adalah, ini cuma tinggal sederhanain aja sih. V0 kuadrat sin kuadrat beta per G cos alpha. Ini G-nya bisa coret ya. Jadi bisa kok kita buat jadi per cos G cos tak. Jadi dengan sin per cos jadi tan ya. Jadi G kurang setengah tan alpha kali 4 V0 kuadrat sin kuadrat beta per G cos alpha. Ini bisa kita coret jadi 2. Jadi persamaan yang terakhir, yang paling simple, walaupun nggak simple-simple kali ya. Nah, karena di sini V0 kuadrat sin kuadrat beta ada sama, bisa kita keluarin ya. Jadi V0 kuadrat sin kuadrat beta dikali 1 min tan alpha per G cos alpha. Selesai. Inilah persamaan Y max dan X max kalau parabolanya ada di bidang miring. Ingat aja kalau di Y pasti GLBB, tetapi kalau di bidang miring X max-nya jadi GLBB juga. Oke, sekian. Terima kasih. Hai guys, aku baru siap recording tadi tentang parabola dan sedikit tentang gerak vertikal. Sebenarnya itu pembahasan udah ada di video part 1 tentang GLBB, jadi sedikit lewatin aja ya, karena tinjauannya juga sama. Thank you yang udah nonton, semoga bermanfaat bagi kalian yang mungkin penasaran atau buat persiapan UTBK. Thank you.